Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Teri Apriska ingin memaparkan materi tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Pengertian respirasi. Pengertian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama respirasi luar, merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua yaitu respirasi dalam, merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam mengambil napas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu yang pertama respirasi atau pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua yaitu respirasi atau pernapasan perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Proses kimiawi respirasi pada tubuh manusia, pembuangan CO2 dari paru-paru, H tambah HCO3 menghasilkan H2CO3 menghasilkan H2 plus CO2. Peningkatan oksigen oleh hemoglobin, Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel, HbO2 menghasilkan Hb plus O2. Pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh, CO2 ditambah H2O menghasilkan H2 plus CO2. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, yang keenam paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Berikut ini adalah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil atau rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga, udara dari trakea masuk ke paru-paru, melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. 4. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Yang kelima, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Yang keenam, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Alat-alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk ke hidung, cavum nasalis. Rongga hidung melapisi selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebase, dan kelenjar keringat, kelenjar sudorifera.
Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut dengan conae. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua adalah faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan, nasofaring, pada bagian depan, dan saluran pencernaan, orofaring, pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring posterior terdapat letak atau tepat, tempat terletaknya pita suara, pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Maka sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara keluar masuk, juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung resonansi untuk suara percakapan. Yang ketiga yaitu batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya plus minus 10 cm terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Batang tenggorokan atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi dua cabang tenggorokan atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut dengan bronchioles. Ujung bronchioles berupa gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat yaitu pakal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorokan disusun beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan epiglotis. Pada waktu menelan, makanan katup tersebut menutup pangkal tenggorokan. Pada waktu bernapas, katup membuka. Pada pangkal tenggorokan terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misalnya pada waktu kita berbicara. 5. Cabang batang tenggorokan atau yang disebut dengan bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus. Bronkus sebelah kanan, bronkus primer, bercabang menjadi tiga bronkus lobaris atau bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronchiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau yang disebut dengan alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah.
Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Yang terakhir yaitu paru-paru atau pulma. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan pulmo dexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam berlangsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam, pleura visceralis, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut dengan pleura luar atau pleura parietalis. Paru-paru tersusun oleh bronchioles, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronchioles tidak mempunyai tulang rawan, tapi rongga bronkus masih bersilia, dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronchioles terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronchioles respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Penyakit yang menyerang sistem respirasi. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang umumnya menyerang sistem pernapasan. Yang pertama yaitu pilek, yang kedua influenza atau flu, yang ketiga asma, yang keempat pneumonia, yang kelima tuberkulosis, yang keenam bronkitis, yang ketujuh penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.